Sebelum menuju ke pembahasan, pastikan kalian udah nonton seluruh alur cerita anime Tsukimichi bagian pertama. Dan bagi kalian yang udah nonton, mari kita langsung aja menuju ke pembahasannya. Tapi ya seperti biasa, setelah pesan berikut ini. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Setelah Kuzunoha berhasil menghilangkan kutukan keluarganya Pak Rembrandt dan dikarenakan Tomoe merupakan sang samurai sejati, dirinya pun menyarankan para penduduk di ruang dimensi untuk leveling bersama, biar bisa baku hantam lah. Secara singkat, berkat dibuatnya program ranking di mana petarung terhebat akan mendapatkan gelar kehormatan, membuat kekuatan para penduduk saat ini menjadi bertambah kuat. Di sisi lain, mengingat kartu petualang hilang sewaktu di kota Yetsuya, Tomoe dan Mio pun berencana untuk mendaftar ulang. Berkat solo leveling di tempo lalu, membuat level milik Tomoe yang dulunya 1320, kini menjadi 1340, naik 20 level lah. Tentu dong karena levelnya masih kalah jauh dari si Mio, seketika membuat Tomoe pun langsung menjadi emosi. Terlepas dari itu, dikarenakan Lime selaku petualang terkuat di kota Shige mengundurkan diri, membuat guild petualang pun kini kekurangan pasukan. Untuk mengatasi akan hal itu, Kuzunoha pun menyuruh Tomoe agar supaya dirinya melatih partinya si Towa. Buat yang lupa, Towa itu adalah orang yang mirip dengan Hasegawa. Tomoe pun berspekulasi bahwa Kuzunoha memiliki penyesalan terhadap orang yang mirip dengan Towa. Ingin berguna bagi tuannya tanpa basi-basi lagi, Tomoe pun langsung melatih partinya si Towa dengan sangat kerasnya. Pada awalnya partinya Towa selalu mengeluh akibat mereka itu tidaklah overpower. Namun dikarenakan Tomoe bilang bahwa meski nggak overpower tapi mereka bisa menang asalkan ahli dalam strategi, membuat semangat partinya Towa pun seketika kembali menggebu-gebu. Dan benar aja, berkat saran dari Tomoe, mereka pun dapat membantai monster Shadow Tail yang dijuluki sebagai monster yang lumayan kuat. Tapi ya mereka tetap babak belur, potionnya habis, tubuhnya pegel-pegel, dan lain sebagainya. Namun berkat itu, membuat mereka saat ini menjadi petualang terkuat pada kota Shige. Anjas. Di waktu yang sama, meskipun telah terdaftar pada guild pedagang, akan tetapi untuk mendirikan perusahaan itu sangatlah merepotkan. Maka dari itu, Kuzunoha memutuskan untuk menyewa toko pada perusahaan Rembrandt aja. Meskipun sebenarnya semua slot toko sudah penuh, namun dikarenakan Pak Rembrandt berhutang budi kepada Kuzunoha, dirinya pun akan segera mengosongkan slot pada tokonya. Dan agar supaya perusahaan Kuzunoha memiliki produk unggulan di masa depan, dirinya pun juga meminta Mio untuk menyelidiki bunga ambrosia pada hutan Tinarak. Dan konon katanya, hutan Tinarak itu merupakan tempat yang sangat berbahaya. Bagaimana enggak? Setiap petualang yang masuk ke hutan Tinarak, maka sudah dipastikan mereka akan menghilang entah pergi kemana. Wayalah, apakah Mio juga akan ikut menghilang? Simak aja terus pokoknya ya. Terlepas dari itu, mengingat perusahaan Kuzunoha telah berhasil didirikan, para penduduk ruang dimensi pun langsung segera merayakan akan hal itu. Agar supaya Kuzunoha lebih dekat dengan para penduduk, di sini Tomoe pun membawa Mio pergi biar para penduduk bisa berbicara dengan Kuzunoha selaku tuan mereka semua. Seperti Akina yang berbicara mengenai bunga ambrosia dan selalu menemani Mio, ras naga yang antusias terhadap program ranking atau baku hantam, dan ras Elder Dwarf yang disarankan untuk berjualan pada perusahaan Kuzunoha. Hingga tak terasa, hari pun semakin malam. Dikala makan berduaan secara tiba-tiba, Tomoe dan Mio pun tidak bisa merasakan akan keberadaan Kuzunoha. Tentu dong mengira bahwa Kuzunoha telah mati, mereka berdua pun langsung segera mencarinya pada area sekitar. Nggak taunya, ternyata Kuzunoha sedang asik dalam berlatih panah. Langsung dimarahin deh. Lah, kenapa kok dimarahin? Jadi ketika Kuzunoha fokus dalam berlatih panah, tanpa disadari dirinya telah membaur dengan alam. Sedangkan pada isekai, jika seseorang bisa membaur dengan alam, itu hanya bisa dilakukan ketika orang itu telah mati. Tapi bukan itu masalahnya. Untuk beberapa kasus, barang siapa yang memiliki pengalaman mati dan pernah hidup kembali, maka kapasitas mana orang itu juga akan bertambah. Atau gampangnya ya, kalau mati dan hidup kembali itu bisa bikin tambah kuat lah. Nah,
Karena Kusunoha tadi sudah memiliki pengalaman mati beberapa kali, membuat kapasitas mananya pun juga ikut meningkat. Bahkan karena saking besarnya, membuat ukuran ruang dimensi pun juga semakin melebar. Tambahan info, semakin besar mana atau kekuatan baik Kusunoha maupun si Tomoe, maka ukuran ruang dimensi pun juga akan semakin melebar. Lebih parahnya lagi karena saking besar kapasitas mana, kini kekuatan Kusunoha hampir setara dengan kekuatan Dewi yang pernah merendahkannya. Wayalah. Karena kalau ketahuan itu bisa gawat, Kusunoha pun akan menggunakan teknik Kai agar supaya dirinya tidak bisa dilacak, mengingat Kai itu nggak pakai mana. Hari pun berganti. Dikala selesai mengurus dokumen perusahaan, Kusunoha pun memutuskan untuk segera pulang menuju ke penginapan. Dikala perjalanan tidak sengaja, dirinya pun bertemu dengan wanita cantik yang ingin mengajaknya untuk melakukan dengan dirinya. Mengetahui bahwa Kusunoha tertarik dengan wanita itu tanpa basi-basi lagi, Mio dan Tomoe pun langsung segera membawa Kusunoha menuju ke kamar. Anehnya meskipun ditawari servis sama Tomoe dan juga Mio, akan tetapi Kusunoha langsung menolak akan hal itu. Tentu dong, karena ditolak padahal tadi tertarik sama wanita lain, seketika membuat Mio dan Tomoe pun langsung menjadi emosi. Kabur deh ke ruang dimensi. Dan karena penginapan di kota Shige itu berada di lantai 2, membuat Kusunoha pun nyangkut di atas ranting pohon. Untungnya beberapa saat kemudian, terdapat Emma yang datang untuk segera membantunya, beserta memberitahu bahwa mantel alternatif dari Draupnir kini telah siap digunakan. Setelah direview, ternyata mantel alternatif dari Draupnir ini dapat bekerja secara efektif. Di waktu yang sama ketika sedang review mantel, terdapat Mio yang ingin meminta maaf atas kejadian tadi malam. Dimaafin deh. Dan agar supaya suasana tidak canggung, Kusunoha pun mengajak Mio untuk pergi ke hutan Tinarak, bertujuan untuk mengecek bunga langka yang bernama Ambrosia. Tak disangka dikala perjalanan, ternyata mereka sedang diikuti oleh beberapa biji orang, dan salah satu orang itu adalah wanita yang pernah bertemu dengan Kusunoha pada tadi malam. Meskipun sebenarnya Mio bisa meratakan mereka semua, akan tetapi Kusunoha memutuskan untuk menghalanginya aja. Sesampai di tempat bunga ambrosia dan karena area di sekitar licin, di sini Kusunoha pun mengajak Mio untuk berpegangan tangan biar nggak kepleset. Tentu dong, karena bisa berpegangan tangan dengan calon suami, membuat Mio pun seketika merasa sangatlah bahagia. Akan tetapi semua itu langsung berubah ketika dua orang penjaga hutan Tinarak menganggap bahwa Kusunoha dan Mio itu sebagai penyusup. Wayalah. Tentu dong, karena momen berpegangan tangannya diganggu, membuat Mio pun seketika langsung menjadi emosi. Dan karena beberapa biji orang tadi berhasil sampai dan ingin mencuri bunga ambrosia tanpa basi-basi lagi, dua orang penjaga hutan Tinarak pun langsung segera menyerang mereka semua. Kabur deh. Oh iya, dua penjaga ini bernama Eris dan juga Aqua. Sebenarnya Kusunoha bisa aja meratakan mereka berdua, namun dikarenakan tujuannya untuk bernegosiasi bukan untuk baku hantam, maka lebih baik dirinya memutuskan untuk kabur aja. Tomoe yang melihat itu dari ruang dimensi langsung ngasih saran agar supaya mereka bisa segera selamat. Cara itu yakni mengalihkan perhatian Eris dan juga Aqua agar supaya Tomoe bisa memasukkan wanita itu ke dalam ruang dimensi. Biar lebih mudah, panggil aja wanita ini bernama Betty. Tak secara singkat berkat bantuan Tomoe, kini Betty dan kawan-kawan pun berada pada ruang dimensi. Dan dikarenakan para beban sudah menghilang, Kusunoha pun ingin segera melakukan negosiasi kepada Eris dan juga Aqua. Oh, pada awalnya Eris dan Aqua tidak mau mendengarkan dan lebih baik untuk menyerang Kusunoha dan juga si Mio aja. Namun dikarenakan Kusunoha dan Mio itu merupakan karakter overpower, justru malah Eris dan juga Aqua yang malah berhasil disandra. Dianterin deh ke desa. Dikala menuju ke tempat tertua desa, Kusunoha pun sadar bahwa area di sekitar terdapat suatu penghalang yang mirip dengan penghalang milik si Tomoe. Dikala ketemu tertua, mereka pun menjelaskan bahwa mereka bukanlah ras elf, melainkan adalah ras yang disebut sebagai Oni. Di sini Kusunoha juga menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang pedagang yang ingin membeli bunga ambrosia. Melihat Kusunoha dari kejauhan, salah satu anak dari tertua pun tidak percaya akan hal itu.
itu. Karena ya jika pedagang biasa itu tidak mungkin bisa mengalahkan Eris dan juga Aqua. Setelah rapat selesai, mereka juga bertemu dengan gurunya Eris dan juga Aqua. Merasa curiga akan hal itu, dengan cepat gurunya pun langsung memegang tangan milik Kusunoha. Tentu dong melihat orang asing yang memegang tangan lumayan lama, Mio pun langsung segera menghantam guru itu tanpa basi-basi lagi. Karena ya Mio aja hanya bisa memegang tangan bentaran doang, masa orang asing ini bisa memegang secara lama sih dalam pikirnya. Nah, melihat gurunya Eris yang dihantam tapi bisa langsung sembuh, membuat Kusunoha pun langsung curiga akan hal itu. Dan daripada gabut nggak tahu mau ngapain, dirinya pun langsung segera menyuruh Mio untuk menyadap komunikasi pada desa Oni. Dan benar aja ketika menyadap, Mio pun langsung sadar bahwa gurunya Eris dan juga Aqua itu sedang kerasukan setan. Untuk berjaga-jaga, Kusunoha pun menyuruh Mio untuk bertukar tempat dengan si Tomoe. Hari pun menjadi malam dikala penjamuan dan karena berbeda pendapat, sesuatu yang merasuki gurunya Eris pun langsung menyerang salah satu anak dari tertua desa. Dan sesuatu yang merasuki gurunya Eris itu adalah seorang lich atau seorang undead. Dikarenakan tujuan lich yakni ingin membunuh Kusunoha, terjadi pertempuran berat sebelah antara lich dan juga Kusunoha. Secara singkat cerita, di sini Kusunoha pun berhasil mengalahkan Lich dengan sangat mudahnya. Dikala selesai baku hantam, dirinya pun langsung menyuruh Tomoe untuk membawa Lich menuju ke ruang dimensi dan untuk mengklarifikasi bahwa penghalang yang ada di hutan Oni itu adalah penghalang milik Tomoe selaku naga tertinggi. Langsung pada hormat deh sama Kusunoha. Setelah itu, Kusunoha dan Tomoe pun langsung segera menginterogasi Lich di ruang dimensi. Berkat kemampuan penglihat ingatan, membuat Tomoe pun tahu akan tujuan asli dari si Lich. Tujuan itu yakni dirinya ingin menjadi Gran yang memiliki kekuatan untuk berjelajah antar dunia biar bisa pindah ke isekai lah. Dengan cepat Tomoe pun menjelaskan bahwa kesempatan untuk dapat berpindah ke isekai itu hanya 10% dan julukan atau gelar Gran itu akan didapatkan tepat ketika seseorang berhasil pindah ke isekai. Dan salah satu Gran atau satu-satunya Gran yakni adalah kedua orang tuanya si Kusunoha. Wayalah, merasa usahanya sia-sia karena kesempatan menjadi Gran hanya 10%, membuat Lich pun ingin segera mati aja. Namun dikarenakan undead tidak bisa mati karena ya udah mati, di sini Kusunoha pun menawarkan Lich untuk menjadi pelayannya. Kusunoha mengajari sihir miliknya, sedangkan Lich akan mengajari seluruh pengetahuan yang ada di isekai. Mengingat Lich itu kaya akan pengetahuan. Setuju deh. Dan seperti biasa setelah menjalankan kontrak, Lich yang tadinya tulang belulang kini dirinya memiliki tubuh layaknya manusia pada umumnya. Lich ini diberi nama yakni Shiki. Mengingat Shiki merupakan pelayan yang baru, di sini Tomoe pun ingin mengajari tentang tata krama dalam melayani tuannya. Kan tetapi tiada angin, tiada hujan. Secara tiba-tiba kepala milik Tomoe ini mendadak mengeluarkan darah. Lah emangnya kenapa? Ketika Betty dan kawan-kawan dibawa ke ruang dimensi, Betty pun tidak terima karena telah diselamatkan dan dilayani oleh para Ajin. Karena ya bagaimanapun, pada isekai itu manusia adalah ras tertinggi. Maka dari itu, Betty dan kawan-kawan memanfaatkan hukum isekai untuk mencuri barang yang ada pada ruang harta. Berkat hukum isekai yang berbunyi bahwa manusia adalah ras suci atau ras tertinggi, membuat para Ajin pun tidak berani menentang para manusia. Cuman sebatas mengingatkan dan memperingatkan aja lah. Merasa jijik karena diperintahkan oleh para Ajin, si Betty pun langsung melemparkan sekarung kantong yang berisi cincin Draupnir ke arah Orc yang pernah membantu Kusunoha untuk memotong kayu. Dikarenakan cincin Draupnir itu merupakan kumpulan mana dan ketika pecah akan menimbulkan suatu ledakan, klonnya Tomoe pun langsung segera melindungi manusia dan penduduk ruang dimensi menggunakan seluruh sihir miliknya. Lah, kenapa manusia pakai ditolong segala? Ya itu tadi.
karena hukum isekai yang berkata bahwa manusia adalah makhluk paling suci. Mendengar suara ledakan dan Tomoe terluka akibat klonnya kenapa-napa, Shiki dan Kuzunoha pun langsung segera menuju ke arah ledakan, sementara Mio bertugas untuk mengobati si Tomoe. Dikarenakan masih belum terbiasa dengan tubuh manusia, Shiki pun memutuskan untuk membantu dari jarak jauh aja. Tek 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 tek, setelah lari secepat kilat, akhirnya Kuzunoha pun sampai ke tempat ledakan berasal. Sesampai di sana, melihat Hokuto yang berasal dari ras Alke terluka parah, dengan cepat Kuzunoha dan Shiki pun langsung segera menyembuhkannya. Untungnya berkat menggabungkan kekuatan, membuat kondisi Hokuto pun kini sudah agak jauh mendingan. Wah, gimana tuh? Di sini salah satu anak dari ras Orcs pun memberikan sebuah kalung, di mana kalung itu adalah milik seorang Orcs yang pernah membantu menebang kayu. Mengetahui akan hal itu, dengan cepat Kuzunoha pun langsung segera pergi ke pusat ledakan. Dikarenakan dirinya panik dan kapasitas mana sudah terlalu besar, membuat aura kekuatannya pun meluap hingga kemana-mana. Akibat dari itu, muncul kabut di area sekitar, di mana kabut itu aslinya adalah kekuatan milik si Tomoe. Buat yang lupa, kabutnya Tomoe itu dapat melihat ingatan atau suatu kejadian. Dan benar aja setelah dicek melalui kabut ingatan bahwa Betty itu merupakan wanita yang gak bener, dimana sejak awal atau pas ketemu di jalan, Betty ini sudah berniat untuk memanfaatkan si Kuzunoha. Nah, mengetahui bahwa ras Orcs yang pernah membantunya dan juga klonnya Tomoe mati akibat terkena ledakan, seketika membuat emosi milik Kuzunoha pun menjadi menggebu-gebu. Mulai dari sini, Kuzunoha bersumpah akan memperbaiki hukum di isekai yang menganggap bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling suci, biar bisa setara lah. Dan jika tidak bisa diubah, maka Kuzunoha tidak keberatan jikalau harus menjadi musuh bagi seluruh umat manusia. Wayalah. Seperti kata pepatah bahwa ora gelut ora smile, Kuzunoha pun langsung pergi ke tempat di mana Betty berada. Sesampai di sana dan setelah ketemu, Kuzunoha pun langsung membunuh Betty ini tanpa basi-basi lagi. Namun anehnya setelah membunuh, secara tiba-tiba Kuzunoha ini langsung menangis dengan sangat histeris. Entah itu dikarenakan dirinya telah membunuh seorang manusia atau dikarenakan telah kehilangan dua penduduk pada ruang dimensi, klonnya Tomoe sama si Orcs yang pernah membantunya lah. Terlepas dari itu, setelah meratapi tragedi yang ada, di sini penduduk ruang dimensi pun mengadakan upacara pemakaman bertujuan untuk menghormati dua orang yang kini telah gugur. Setelah pemakaman selesai, Kuzunoha juga langsung meminta maaf kepada orang tua beserta sahabat dekatnya ras Orcs, sekaligus mengucapkan terima kasih karena telah melindungi seluruh penduduk pada ruang dimensi. Agar supaya kejadian ini tidak terulang kembali, Kuzunoha pun memerintahkan seluruh pasukan untuk meningkatkan keamanan ketika sedang menjalankan program kota ilusi pada ruang dimensi. Setelah itu, karena penasaran, Kuzunoha pun bertanya tentang penyebab munculnya kabut milik Tomoe pada area ledakan. Tomoe pun menjawab bahwa sebenarnya Kuzunoha itu bisa menggunakan kekuatan milik para pelayannya, tapi ya butuh latihan dalam beberapa bulan lah. Akan tetapi untuk kasus kemarin, dikarenakan Kuzunoha dan Tomoe sudah saling percaya satu sama lain, jadi tanpa latihan pun Kuzunoha bisa menggunakan kekuatan milik Tomoe. Tentu dong, mendengar Tomoe dan Kuzunoha saling percaya satu sama lain, seketika membuat Mio pun langsung menjadi cemburu. Anjas. Agar supaya semakin overpower, Kuzunoha pun memutuskan untuk belajar ke akademi bersama Shiki. Tentunya jika berbicara masalah koneksi atau kekuatan orang dalam, pastinya Pak Rembrandt adalah solusinya. Dan benar aja, ketika Kuzunoha meminta rekomendasi akademi terbaik, Pak Rembrandt pun dengan senang hati akan membantunya dengan cara meminta bantuan temannya yang kebetulan bekerja di sana. Sebagai ucapan terima kasih, Kuzunoha pun juga langsung segera melepas topeng miliknya. Tentu dong, melihat wajah milik Kuzunoha seketika membuat Pak Rembrandt dan Morris pun langsung menjadi kaget. Pak Rembrandt pun berpesan, meskipun wajahnya Kuzunoha itu mirip dengan istrinya, akan tetapi Pak Rembrandt tetap menyukainya. Atau kasarnya Pak Rembrandt bilang bahwa Kuzunoha tuh jelek lah. Namun meskipun begitu, Pak Rembrandt tetap mempercayai si Kuzunoha.
Pada umumnya untuk pergi ke akademi itu harus menggunakan sebuah kereta, namun dikarenakan Shiki itu ahli dalam sihir, maka ia tinggal pakai sihir teleportasi aja. Namun tak disangka sesampai di akademi bukannya belajar, Kusunoha ini malah langsung diteleport secara paksa oleh sang dewi ke daerah yang tidak dikenal. Wayalah. Mengira bahwa Kusunoha adalah utusan dewi mengingat diteleport oleh sang dewi, dirinya pun langsung diserang oleh Sofia Bulga selaku sang pembunuh naga. Namun ternyata bukan membunuh naga, faktanya Sofia justru malah berteman dengan seorang naga. Bahkan ceritanya Mitsurugi ini memberikan pedang yang terbuat dari kekuatan naga miliknya. Oh iya, dikarenakan Kusunoha tidak bisa menggunakan sihir penyembuh, maka jarinya yang tertebas pun juga tetap terputus. Ingin mengambil jalan tengah tanpa adanya baku hantam, di sini Kusunoha pun menjelaskan bahwa dirinya merupakan pedagang biasa. Namun jika Kusunoha adalah pedagang biasa, maka Sofia juga merupakan seorang petualang yang kebetulan disewa oleh ras iblis. Pada awalnya Kusunoha tidak mau baku hantam dan memutuskan untuk pergi ke ruang dimensi. Namun jika kembali ke ruang dimensi akan membahayakan para penduduk, dirinya pun memutuskan untuk segera lari aja. Akan tetapi dikarenakan mereka berdua atau Sofia Bulga dan Mitsurugi itu overpower, membuat rencananya dalam melarikan diri pun gatot atau gagal total. Agar supaya urusan cepat selesai, Sofia pun menggunakan sebuah artefak di mana cincin ini berfungsi untuk menghilangkan berkah dari sang dewi. Intinya biar Kusunoha tuh melemah lah. Namun dikarenakan Kusunoha tidak diberikan berkah oleh sang dewi, bukannya melemah, justru malah membuat Kusunoha jauh semakin tambah overpower lagi. Anjas. Merasa muak karena dari tadi direndahkan dan juga ngomong tidak pernah didengarkan, Kusunoha pun memutuskan untuk baku hantam dengan mereka berdua. Nah, semenjak kapasitas mananya meningkat dan pernah membunuh manusia, di sini Kusunoha pun tidak segan-segan dalam menyerang mereka berdua. Bahkan dirinya sampai melepas semua cincin Draupnir agar supaya dapat menghasilkan serangan yang maha dahsyat. Anjas. Tak 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 tak, setelah menggunakan seluruh kekuatannya, membuat Sofia Bulga dan Mitsurugi atau si naga pun berhasil dikalahkan. Tidak berhenti sampai di situ aja. Akibat serangan yang maha dahsyat, membuat area di sekitar mereka pun juga menerima kerusakan yang cukup parah. Bahkan karena saking parahnya, membuat ras iblis dan manusia yang berada di sekitarnya, kini mereka semua dikabarkan telah meninggal dunia. Tapi ada beberapa biji yang selamat sih. Di waktu yang sama setelah mengeluarkan seluruh kekuatannya, membuat Kusunoha pun kini juga berakhir pingsan. Untungnya ketika pingsan, Tomoe berhasil melacak Kusunoha dan langsung membawanya menuju ke ruang dimensi. Langsung di-heal deh sama Mio dan Tomoe. Mendengar cerita dari Kusunoha bahwa dirinya diteleportasi secara paksa oleh sang dewi, seketika membuat Mio dan Tomoe pun langsung menjadi emosi. Bahkan karena saking emosinya, mereka berdua langsung berniat untuk menyerang sang dewi saat ini juga. Namun dikarenakan tidak ingin mengambil resiko, Kusunoha pun memutuskan untuk menyembunyikan mereka berdua sebagai kartu andalan jikalau pada akhirnya Kusunoha akan baku hantam sama sang dewi. Mengingat keberadaan Tomoe dan Mio itu masih belum diketahui sama sang dewi lah. Ketika suasana semakin romantis, Tomoe pun memanggil klon terbarunya, di mana klon ini merupakan gabungan antara mana milik Tomoe dan juga Kusunoha. Atau bisa dibilang klonnya ini adalah anak dari mereka lah. Klonnya ini diberi nama Komoe. Dan tepat setelah dikasih nama, Komoe pun juga langsung memanggil Kusunoha sebagai papa sama. Anjas. Tentu dong mendengar akan hal itu, seketika membuat Mio pun langsung menjadi emosi. Terlepas dari itu, untuk memperkuat pasukan, Tomoe pun langsung merekrut pasukan dari ras Oni untuk latihan bersama. Setelah beberapa minggu berlalu dan karena butuh tenaga kerja, seluruh pasukan pelatihan pun disuruh untuk menjadi pelayan pada perusahaan Kusunoha yang baru aja buka. Berkat kerjasama antara Mio, Pak Elder Dwarf, Eris, Aqua, dan sebagainya, membuat toko milik Kusunoha pun menjadi sangatlah ramai. Anjas, S3 kerja Rodi, maksudnya S3 marketing lah. Dan jauh di sisi lain, dikarenakan saat ini pasukan iblis yang mulai aktif, sang dewi pun juga memanggil 2 biji pahlawan dari Isekai, di mana mereka ini sedang dalam perjalanan untuk membantai semua ras iblis yang ada. Wayalah, apakah
kedua pahlawan ini akan menjadi musuh bagi Kuzunoha? Mengingat Kuzunoha saat ini sangat membenci ras dewi dan juga manusia? Jawaban itu akan kalian temukan pada season kedua nanti. Sambil menunggu season kedua rilis, kalian bisa nonton alur cerita anime overpower seperti Kimi-sen, di mana penyihir terkuat malah jatuh cinta dengan kesatria pedang overpower. Atau kalau cari anime isekai overpower, bisa simak pada konten seluruh alur cerita anime Seirei Gensouki, di mana MC atau karakter utama langsung overpower ketika masuk ke dalam isekai. Dan ya, mungkin itu aja pembahasan mengenai seluruh alur cerita anime Tsukimichi part kedua atau bagian kedua. Bagi kalian yang ingin melihat pembahasannya dalam bentuk tulisan, bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Dari saya itu aja, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya, stay kerat and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.